Baik, Bu Nurin, sudah siap? Insya Allah siap. Siap. Sayang sekali saya tidak bisa melihat wajahnya Ibu Nurin dengan baik. Tapi mudah-mudahan saya tidak salah menerka. Ya. Tapi betul Ibu Nurin ini ya? Iya. Ya, Bu Nurin betulan ya. Iya, Baik. Pak. Insya Allah betul. Tolong diperkenalkan dulu dirinya, Bu Nurin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nuni Rahmawati, asal Sidoarjo, bekerja di MTSNU Sidoarjo, Bapak. Terima kasih. Background-nya apa, Ibu? Pendidikan fisika, Pak. Saya alumni UNESA. UNESA. Oh, ini Prof Nur ya punya. Siapa, Pak? Prof Nur. Prof Nur ya. Saya kurang Sudah tahu, Pak. Prof Nur ya. Ya udah pensiun ya. Udah. Baik. Oke, Bu Nurin. Bu Nurin, mohon sudah tahu nggak apa ya kegiatan kita di dalam ruangan ini? Iya, ujian komprehensif. Ujian komprehensif. Ujian komprehensif. Apa yang mau diujikan menurut Ibu? Setahu saya tentang pembelajaran yang selama ini saya lakukan di BPG ini, Pak. Oh, pembelajaran. Ibu, kalau begitu tunjukkan cara mengajarnya Ibu kira-kira antara 5 sampai 10 menit, Bu ya. Silakan dipotong-potong saja, mana yang tidak penting itu tidak usah ditampilkan. Okay. Bisa Ibu? Iya, ya, bisa Pak. Kalau bisa 5 menit aja sudah cukup lah. Oh gitu. Baik. Itu di-share RPP-nya atau gimana Bapak? Iya, terserah. Ya. Iya, sekedap. Sudah kelihatan kah Bapak? Sudah kelihatan ya Bapak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang salah satu jenis pesawat sederhana yaitu tuas dan bidang miring. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu jenis pesawat sederhana yang selanjutnya. Nah, sebelumnya Ibu minta ke kalian untuk memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Ibu minta tolong kepada kalian untuk mengidentifikasi kira-kira dari kedua gambar ini cara yang mana yang lebih efektif digunakan oleh Pak Tukang untuk mengangkat sebuah benda dari lantai bawah menuju ke lantai atas. Kira-kira yang mana? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Oke, dari kedua gambar, dari analisis gambar tersebut, maka kita akan belajar tentang katrol ya, Nak. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang katrol. Nah, sebelumnya kemarin Ibu sudah share di grup kelas, kalau Ibu sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, silakan sekarang kalian coba untuk duduk dalam beberapa kelompok. Sudah ya? Oke, sudah. Untuk itu sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan mengerjakan soal pretest, Nak ya. Linknya sudah Ibu kasih yang ada di grup itu ya. Coba diisi sekarang. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah? Gimana hasilnya? Oh enggak, alhamdulillah bagus kalau gitu. Mungkin nanti di tahap selanjutnya atau di kegiatan yang post-test, nilai kalian akan lebih bagus lagi. Kalau sekarang masih jelek, enggak apa-apa, yang semangat saja. Sekarang Ibu akan menampilkan satu video. Coba kalian amati video yang Ibu tampilkan berikut ini. Nah, sudah kira-kira dari video yang Ibu tampilkan, ada permasalahan yang muncul? Siapa yang berani untuk mengatakan permasalahan apa yang muncul di video tersebut? Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Untuk itu, setelah kalian menyimak video yang Ibu tampilkan, kalian kan sudah mengemukakan masalah yang ada di video tersebut. Sekarang, untuk menganalisis masalah yang ada atau untuk menjawab permasalahan tersebut, silakan kalian melakukan kegiatan sesuai LKPD yang Ibu bagikan. Dalam LKD tersebut, kalian diminta untuk bekerja secara berkelompok ya. Silakan berdiskusi untuk menyalurkan penyelidikan atau kegiatan sesuai LKPD-nya.
Kalau nanti ada yang nggak ngerti atau yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Mungkin nanti Ibu akan keliling ke setiap kelompok-kelompok. Jadi ketika kelompok kalian ada yang bertanya, silakan. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit ya untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oh, sudah selesai. Terima kasih. Untuk itu sekarang Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Kemudian kelompok yang lain menanggapi. Oh, bagus sekali. Saya beri kesempatan kepada kelompok pertama ya. Ada tanggapan dari kelompok yang lainnya tentang hasil presentasi kelompok yang pertama? Oh, tidak ada, ya sudah. Untuk itu sekarang, karena semuanya sudah menampilkan hasil presentasinya, Ibu minta kepada salah satu dari kalian siapa yang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan penyelidikan tadi. Ada yang mau mewakili? Oke, terima kasih. Bagus sekali. Nah, sekarang setelah kalian melakukan kegiatan seperti LKPD, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk merefleksikan hasil pembelajaran kali ini. Kira-kira apa yang sudah kalian mempelajari untuk hari ini? Apa saja yang bisa kalian dapatkan dalam kegiatan ini? Silakan. Terima kasih ya yang sudah mengumpulkan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Sekarang untuk di akhir pembelajaran ini, kalau tadi Ibu sudah memberikan soal pretest, untuk sekarang Ibu akan memberikan soal post-test. Silakan kalian kerjakan soal post-testnya yang ada di link tersebut. Oke, sudah selesai gimana hasilnya anak-anak? Oh, alhamdulillah kalau sekarang sudah bagus-bagus. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu jenis persalinan yaitu roda berporos. Untuk itu, Ibu minta kalian di rumah untuk mempelajari tentang roda berporos ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ya oke, terima kasih. Sudah siap ditanya-tanya Ibu Nurin? Siap enggak siap? Ya, oke, harus siap. Oke, insya Allah Pak. Tadi itu ada Ibu mengatakan ini model pembelajaran ini problem based learning. Oke, iya Pak. Mengapa itu Ibu pilih? Kenapa Bapak? Kenapa model ini dipilih untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita? Iya, karena model PBL saya pilih karena berdasarkan pada LK 1 LK berapa itu? Ya, tentang itu. LK 1.1 identifikasi masalah dulu loh. Oh iya, enggak. Iya. Iya, karena identifikasi masalah saya kan di LK 1.1 itu yang ada banyak, ada 6 itu, saya kan akhirnya memilih tentang rendahnya motivasi belajar siswa, Pak. Kemudian setelah saya eksplorasi, akhirnya saya temukan kalau PBL atau model pembelajaran problem based learning itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah tentang rendahnya motivasi belajar siswa. Berdasarkan apa itu kita mengatakan itu? Dari sekian hasil eksplorasi saya mengatakan bahwa ini di antara sekian ini PBL lah yang ini. Dasarnya adalah hasil kajian literatur sama hasil wawancara yang saya lakukan. Wawancara yang Ibu lakukan itulah ini menunjuk kepada kita bahwa ini di antara sekian-sekian ini kita ini, karena kita kan akhirnya menentukan akar masalahnya itu motivasi adalah jadi dari model pembelajaran akar masalahnya itu Bu ya. Iya Pak. Akhirnya Ibu memilih solusi ini. Iya. BLD. Sekarang ini tentu Ibu mengunggulkan ini. Ini hebat memang. Gitu? Iya. Mengatasi masalah motivasi belajar peserta didik ya. Iya, Pak. Iya. Kalau motivasinya meningkat, harapan kita hasil belajarnya akan meningkat juga. Begitu? Iya. Iya. Nah, sekarang nih Bu, tadi itu sudah menentukan pilihannya. Oke.
Nah, sudah menentukan ini pilihannya, ini yang kita pakai. Nah, di antara berapa sintaks itu PBL yang Ibu ini? Ada 5, Pak, Ada sintaksnya. 5 sintaksnya. Di antara semua sintaks itu harapan kita itu motivasinya. Karena anak bisa bekerja dengan caranya sendiri dalam kelompoknya kan. Ibu Iya, sudah Bapak. mengatakan ada critical thinking tadi kan, Iya. creative thinking, ada semua tahap-tahapnya, itu bagus. Saya senang itu. Oke, Ibu. Tadi Ibu menunjukkan orientasi masalahnya itu. Iya. Katrol. Kebetulan KD-nya apa, Bu? KD-nya saya 3.3, Bapak. Bunyinya apa? Bunyinya sekedap. Saya share atau gimana, Bapak? Nggak usah di-share, baca saja. Oh, nggak usah di-share. Ibu Nggih. bisa baca itu KD-nya di situ di RPP. Iya. Ya. KD-nya tentang menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia, Bapak. Iya. Jadi orientasi masalahnya itu tadi untuk mengangkat sesuatu barang kemana? Ke atas, Pak, ke lantai yang atasnya. Ke lantai yang atas. Itu dikatakan usaha. Nanti Pak Aris mengkaji lebih jauh ini. Saya tidak terlalu ini. Nah, sekarang itu kalau kita pakai orientasi masalahnya itu, maka IPK yang mana yang Ibu tunjuk untuk cocok dengan orientasi masalah itu? Tentu ada beberapa IPK yang kita rumuskan. Iya, Bapak. Ya, oke. IPK yang mana itu yang cocok? Yang paling cocok di dalam itu? IPK saya yang itu untuk menghitung keuntungan mekanik katrol, Bapak. Keuntungan mekanik dari katrol. Iya. Katrol kan ada macam-macam, Budi. Iya, Pak. Ada katrol macam-macam. Ada 3 macam. Katrol tetap, katrol bergerak, sama katrol majemuk atau sistem katrol. Iya, itu. Kan ya ada yang lebih mudah kita menariknya karena banyak dunia untuk katrol. Iya. Oke, Bu. Tapi ini kan KD-nya menjelaskan. Iya. Maka Ibu membuat IPK-nya apa rumusannya? Tolong. Oh iya. Untuk yang KD.3 ini karena kata kerja operasional kan menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang saya pilih itu untuk yang indikator esensialnya menjelaskan jenis-jenis katrol, menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pengayaannya itu untuk menghitung besar beban yang ditarik oleh katrol dan menghitung keuntungan mekanik katrol, Bapak. Ya, itu bagus. Nah, saya senang Ibu bagus caranya ini sekali, Bu. Artinya kalau anak tuntas di situ, maka untuk pertemuan ini kita katakan tercapai apa yang kita lakukan. Iya. Karena sudah menunjang KD, tapi jangan lupa ini baru 1 kali pertemuan. Iya. Untuk KD itu ada berapa kali pertemuan? Ya toh? Enggak. Ya, Bu. Untuk KD yang iya, Bapak. Tapi Ibu belum menyampaikan itu KD 4-nya. Keterampilan kan harus diamati juga. Enggak. Iya, tadi belum saya sampaikan. Ya, ini bagus. Oke lah, saya yakin bahwa Ibu rumuskan itu. Iya, ada, Bapak. Ya, KD 4 itu apa bunyi? KD 4.3 itu bunyinya menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Jadi anak-anak itu memperhatikan ini, kemudian merumuskan masalahnya, dan bisa menemukan data. Kemudian disajikan kan? Iya. Di sana itu ada tabel. Bisa dibuatkan itu dan mereka menyimpulkan bersama teman-temannya. Ya kan? Iya, Pak. Iya, di LKPD-nya. Oke, di dalam LKPD itu sudah tercermin. Pasti dari awal itu muncul berpikir kritis dulu anak-anak. Apa maknanya ini orientasi?
Iya. Nah, kemudian harus kreatif, berpikir kreatif. Kalau ini dikasih begini, bergeraknya begini. Kenapa bisa lebih mudah? Ya, kreatif ya. Iya. Oke, Bu. Nah, saya hanya ingin mencari tahu dari Ibu, kita kan sebagai guru bukan hanya menilai pengetahuan, Iya. kita harus menilai keterampilan, Iya, Pak. menilai afektifnya, Iya, sikapnya Bapak nggih. sikapnya. Minta tolong Ibu bagaimana Ibu menilai sikapnya anaknya di sini. Peserta Oke. didik. Oke, Bu. Penilaian sikap ini ditampilkan atau bagaimana Nggak Bapak? usah, ceritakan saja apa yang Ibu lihat dari menilai sikapnya ini. Ya kan? Sikap Oke. peserta didik dalam pembelajarannya. Ya, saat kegiatan pembelajaran itu penilaian sikap yang saya nilai dari anak-anak itu tentang yang pertama itu kedisiplinan, Bapak. Disiplin. Iya. Yang Apa kedua lagi? tentang sopan santun, yang Ya. ketiga tentang kerjasama, yang keempat Ya. tentang percaya diri, dan Ya. yang kelima tentang kejujuran. Hanya 5, Pak, saya. Dan itu kita amati pada saat proses pembelajaran dengan PPL dengan sintaksnya yang kita lakukan. Iya, Bapak. Oke, Bu, terima kasih. Saya kira Sama-sama. Pak Aris mengingat waktu, saya silakan Pak Aris. Berapa lagi waktu saya, Pak Limin? Iya Pak, kalau kita lihat ini, kita harus menyelesaikan ini sekitar jam 10 lewat 11. 11 lewat 20 menit. Jadi masih ada sekitar, ini penampilan keempat Pak ya? Iya, Pak, keempat. Ibu Nurin, iya. Masih bisa kita sampai 11.20 Pak Aris. Oh ya, baik. 20 menit. Baik, panjang. Iya. Bu Nurin, ada air minum? Bila minum dulu, Bu Nurin. Tidak ada, Pak, kebetulan. Tidak ada, aduh. Cari dulu, minum dulu, Bu. Minum dulu. Tidak Bu. apa-apa pun, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, baik. Wah, ini pertanyaannya tadi Pak Limin buat ngos-ngosan nih, Bu ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, buat ngos-ngosannya. Bu Nurin. Oke. Syaratnya untuk menjadi guru yang profesional itu kira-kira apa ini? Syarat untuk menjadi guru yang profesional mungkin harus mempunyai yang empat kompetensi guru itu, Pak. Apa itu? Yang kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian itu, kompetensi profesional sama sikap itunya. Baik. Saya mau mulai bertanya, Bu. Tadi kan ditanyakan oleh Pak Limin solusi yang Ibu tentukan ya dari masalah. Iya. Ibu punya masalah apakah sebetulnya? Masalahnya itu yang pertama tentang rendahnya motivasi belajar siswa, Pak. Rendah motivasi. Iya. Akar masalahnya? Karena model yang digunakan oleh guru biasanya kan monoton, Pak. Siapa yang bilang? Saya. Yang bilang begitu? Pertama karena saya merefleksi atau menganalisis biasanya saya mengajarnya gimana gitu. Kemudian saya tanya atau wawancara kepada teman-teman juga. Kemudian saya tanya ke anak-anak juga. Baik. Baik, Bu. Kira-kira solusi yang Ibu ambil apa? Model pembelajaran PBL, Bapak. Apakah masalah yang diidentifikasi atau solusi yang diidentifikasi itu betul-betul bisa memecahkan masalah? Insya Allah bisa, Bapak. Bisa? Iya. Ada referensi yang mengatakan begitu? Iya, ada, Bapak. Dari ada hasil jurnal? Iya, ada jurnalnya. Ada artikel yang menunjukkan begitu? Iya. Iya, baik. Kira-kira untuk menilai ketercapaian solusinya Ibu, apa yang Ibu lakukan? Bahwa betul-betul solusi yang Ibu terapkan itu tercapai. Ya mungkin saya untuk mengetahuinya mungkin saya Pak di yang kemarin itu kan saya membuat
yang di tahap perencanaan instrumen evaluasi itu Pak, saya kan membuat instrumen-instrumennya itu. Apa itu, Bu? Misalnya kalau untuk mengetahui untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa itu kan saya yang pertama dari hasil belajarnya berarti saya membuat tes, saya membuat soal-soal tes itu tadi. Saya membuat instrumennya akhirnya. Yang kedua karena saya inginkan memecahkan tentang rendahnya motivasi siswa, saya jadinya membuat instrumen tentang lembar observasi aktivitas siswa sama angket motivasi juga gitu Pak. Baik. Ibu pernah enggak mendengar istilah HOTS? Iya, pernah. Apa itu, Bu? High order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berkemampuan berpikir tingkat tinggi. Enggak. Apa maksudnya itu, Bu? HOTS itu kalau menurut sepemahaman saya berdasarkan informasi yang saya terima itu kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Itu Bapak. Apakah Ibu sudah menerapkan di dalam perangkat pembelajarannya? Enggak, iya Bapak. Ya. Ibu mengambil HOTS yang mana? Di perangkat pembelajaran saya Bapak maksudnya. Ya, apa itu? Saat tahap orientasi masalah itu kan saya memberikan permasalahan di awal, Pak. Nah, itu anak-anak kan saya minta untuk mencoba mengemukakan tentang masalah yang ada dari video yang saya tampilkan, kemudian mencari solusinya. Nah, menurut saya itu kan salah satu contoh keterampilan berpikir HOTS itu, Pak. Ibu, sudah? Iya. Baik. Soal-soal yang mana? Apakah Ibu sudah membuat soal-soal HOTS di dalam instrumennya? Sudah. Sudah, Pak. Tapi Ibu bisa tunjukkan satu contoh, Ibu? Boleh ditayangkan satu contoh, Bu, bahwa itu HOTS? Oh iya, Bapak. Saya tampilkan. Sudah kelihatan, Bapak, nggih? Oke. Iya, yang ini, Bapak. Yang mana, Ibu? Maksudkan C4. Ini C4, C5 berapa, Bu? Ini saya C4, Bapak. C4. Iya. Yang mana ini? Yang seorang tukang bangunan akan mengangkat batu bata seberat 50 Newton menggunakan katrol tetap. Tukang tersebut ingin mengurangi gaya kuasa yang dihasilkan karena merasa lelah. Untuk itu dia mengganti katrol tetap dengan katrol bergerak. Perbandingan gaya kuasa yang tukang hasilkan untuk mengangkat batu bata dengan katrol tetap dan katrol bergerak adalah Ibu yakin bahwa ini C4? Iya, saya yakin. Ya, apa cirinya C4, Ibu? Menganalisis, Bapak. Ya, apa yang dianalisis di sini, Bu? Ya, dianalisis ini gaya kuasanya kalau ketika dia mengangkat dengan menggunakan katrol tetap, kemudian sekarang karena dia merasa lelah, dia menggunakan katrol bergerak. Jadi gaya kuasa yang dihasilkan berubah. Begitu. Enggak, iya. Berapa nomor, Bu, yang HOTS? 1, Bapak. Saya kan ini hanya buatnya 1? 5. Iya. Oh, hanya 1. Berarti Ibu ini belum menerapkan HOTS di dalam pembelajarannya. 1 itu belum representatif, Bu, belum mewakili. Satu dari berapa soal, Ibu? 5. 5. Seharusnya minimal 3 lah. Oh gitu, oke Bapak. Terima Iya, kasih minimal masukannya. 3, Ibu. Minimal 3. Oke, baik. Saya lanjut. Ibu, bagaimana
bagaimana literasinya anak-anak di sana di sekolah Ibu? Ya agak rendah, Pak. Literasi apanya yang rendah, Bu? Literasi numerasinya? Literasi membaca sama literasi numerasinya juga rendah, Bapak. Kata siapa? Ya berdasarkan hasil pengamatan saya, Bapak. Sama Berdasarkan hasil hasil wawancara pengamatan. dengan teman-teman sejawat itu. Iya. Nah, sekarang apa untuk menumbuh kembangkan itu Ibu melakukan apa? Mungkin pada waktu pembelajaran saya di awal itu Kok saya mungkin, Ibu? Kenapa Bapak? pakai mungkin, Ibu? Kenapa pakai mungkin? Iya, maaf Bapak. Mungkin mungkin lagu. Ketika pembelajaran saya akan menyuruh siswa sebelumnya saya akan memberikan tugas ke siswa, misalnya untuk materi yang selanjutnya. Saya bilang seperti tadi, materi selanjutnya itu tentang roda berporos. Saya harapkan anak-anak untuk membaca lebih dahulu tentang roda berporos itu, Pak. Hanya itu, Bu? Apakah sudah bisa menumbuh kembangkan kemampuan literasi? Sama di kegiatan LKPD itu kan saat anak-anak melakukan kegiatan LKPD saya kasih link tentang bahan ajar, Pak. Jadi di situ anak-anak ketika mengerjakan soal LKPD, ketika ada yang mengerti bisa mencari dari informasi tambahan di bahan ajar yang saya selipkan di LKPD itu tadi, Bapak. Oke, baik. Saya mau tahu, Bu, pernah enggak dengar istilah TPACK? Iya, Bapak. Apa itu TPACK, Ibu? TPACK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Iya, kalau enggak salah pengucapannya begitu. Baik, apakah Ibu Nurin sudah menerapkan atau mengintegrasikan TPACK di dalam perangkat pembelajarannya? Iya, Bapak sudah. Ini boleh saya stop share dulu apa gimana, Pak? Boleh Oh, diganti dengan RPP misalnya dengan apa? Oh iya. Oh, share lagi ya. Berapa menit lagi, Bu? Berapa menit lagi waktunya? Habis dulu, Pak. Pak Alimin? Ya. Tolong dilanjutkan sebentar, Pak. Saya bertanya dulu di samping. Oh iya, Pak. Makasih, Pak Aris. Tentang di sini tentang literasi. Apa TPACK tadi enggak? Iya, TPACK. Di mana itu di dalam pembelajaran? Iya, ini salah satunya, Bapak. TPACK itu kan tentang teknologi kalau sepemahaman saya, Pak. Pembelajaran yang menerapkan salah satunya teknologi. Ada link. Iya, ada linknya ini. Iya, Ya, itu ini juga teknologi linknya. itu ya. Enggak. Iya, Pedagoginya Bapak. di mana? Ya, Ibu Imelda. Anak melakukan kerjasama di situ atas instruksi guru kan? Iya. Iya. Kontennya mana? Kontennya itu materinya ya, Bapak ya. Iya, katrol kan? Iya. Katrol kan? Nah, ini Bapak. Iya, udah kelihatan itu kan. Oke, Ibu, saya melanjutkan. Kenapa kita harus menerapkan pembelajaran itu, menerapkan ini, mengaitkan dengan pembelajaran kita dengan TPACK ini? Apa sebabnya kita harus melakukan, harus kita menerapkan teknologi, ya kan? Iya. Pedagoginya, iya. Kita harus kaitkan dengan kontennya. Kira-kira apa? Untuk mungkin salah satunya untuk mempermudah proses belajar peserta didik, Bapak. Iya. Apalagi anak-anak zaman Kita sekarang kan tidak bisa pungkiri lagi, Bu, bahwa kita itu era revolusi industri 4.0 sekarang kan, teknologi harus kita terapkan. Coba begitu hancurnya pendidikan di Indonesia kalau tidak ada teknologi. Kita kan bisa lakukan pembelajaran melalui aplikasi yang kita gunakan seperti sekarang ini, teknologi kan? Iya. Betul, Ibu? Oke, Bu. Saya ingin bertanya lagi ke Ibu
menyangkut masalah tadi. Apa ini? Di akhir pembelajaran kita harus lakukan evaluasi. Evaluasi sesuai dengan apa yang kita susun, Bu, ya. Iya, Betul? Bapak. Kedengaran suara saya? Agak putus-putus, Bapak. Terus di belakang kayak rame gitu, Bapak. Maaf. Di belakang saya tidak ada orang ini. Mungkin yang itunya Pak Haris mungkin, Pak Inge. Oke. Oke, makasih. Oke, Saya Bu. sudah silakan Pak dilanjut. Oke. Oke. Baik. Saya ingin bertanya, itu untuk apa kita evaluasi lagi? Evaluasi hasil belajar. Iya, di tahap yang PBL itu ya, Pak, yang terakhir itu. Ya, Iya. kita evaluasi. Kan di akhir pembelajaran guru Iya. harus mengevaluasi hasil belajar peserta. Dia apa tujuannya? Untuk mengecek pemahaman siswa, Bapak. Iya, untuk tahu anak tuntas atau tidak tuntas dalam pembelajaran kita. Kan begitu, Bu? Iya. Iya. Jadi diapakan kalau anak tuntas? Kalau anak-anak tuntas itu yang tuntas nanti dikasih apa namanya tambahan pengayaan. Kalau yang tidak Pengayaan. tuntas berarti remedial. Nah, kasih remedial. Iya. Kenapa itu kita harus lakukan remedial? Karena untuk mengecek pemahaman siswa juga, Bapak. Bukan hanya mengecek, karena anak itu harus tuntas dalam pembelajaran, baru kita lanjutkan materinya. Oh, oke. Iya, Bapak. Ya, guru itu harus tuntaskan pembelajaran. Jangan sama sekali anak tidak tuntas. Iya. Coba bayangkan ini sekarang, Bu. Ada kebijakan pemerintah, ada kebijakan daerah tertentu itu harus naik kelas. Oh iya. Pokoknya setiap saat harus naik kelas semua. Bayangkan itu keluhan para ibu, mungkin Ibu Nurin sering menemukan misalnya di SMP, anak belum tahu membaca. Iya, iya Bapak ada. Sudah ada di SMP. Ada Bapak di SMP Justru saya. soalnya Ibu Nurin terputus-putus. Iya Bapak, maaf. Ya, kalau anak itu belum tuntas membacanya, naik di SMP mata pelajaran apa yang bisa tuntas? Belajar matematika, tidak bisa membaca. Iya, jadi Belajar nggak bisa. IPA, itu biologi, kimia tidak mungkin dia bisa Iya. menyelesaikan itu, maka dia harus tuntas. Sama saja kita di sini. Kalau tuntas katrol, ya kan, tuntas usaha tadi kan, Bu. Oke, iya Usaha. Bapak. Langsung ke materi selanjutnya, berarti dia kuasai materi ini. Inilah harapannya itu ke-13, pembelajaran tuntas. Tuntaskan peserta didik, kuasai materinya. Jangan sama sekali dilepas kalau belum tuntas materinya. Iya Bapak. Begitu Bu yang diharapkan. Jadi itulah sebenarnya kita harus menuntaskan, baru kita melanjutkan. Ada hal yang perlu ini sebelum Ibu lakukan peer teaching kemarin, Ibu diminta untuk membuat evaluasi. Iya. Iya. Iya kan? Rencana evaluasi. Ibu lakukan itu kan? Iya Bapak. Apa manfaatnya juga itu? Apa manfaatnya kita buat lagi evaluasi? Kita merencanakan evaluasi. Sudah evaluasi hasil belajar, kita harus lakukan lagi evaluasi. Iya, untuk mengecek itu tadi Bapak, ketuntasan siswa itu tadi. Oh, bukan ketuntasan. Kalau itu ketuntasan siswa ada evaluasi hasil belajar. Oh iya. Ya. Iya, ya maaf Bapak. Ya. Ini di akhir itu seorang guru membuat perangkat pembelajaran, rencana aksi, dia harus menentukan rencana evaluasi. Iya. Evaluasi proses belajar. Proses yang terjadi di saat pembelajaran. Ya kan? Iya, Bapak. Harus dievaluasi. Apakah sintaks semua memang berjalan sesuai dengan semestinya? Apakah semua langkah-langkah kegiatan yang dilakukan di RPP sesuai dilakukan? Ya kan? Iya. Nah, bagaimana hasil belajarnya peserta didik, kita harus evaluasi. Jangan sampai gurunya itu, ya, hasil belajar itu bisa tinggi, ya, kalau gurunya itu
sudah mengerjakan soal, contoh soalnya diujikan lagi. Itu terkait dengan soal HOTS yang ditanyakan Pak Aris tadi. Kalau soal itu kita buat pada level yang sangat tinggi, kemudian sudah diujikan lagi, itu turun ke level C1. Hanya mengingatkan, Bu. Iya. Jadi anak itu bisa tuntas cepat karena begitu. Tapi ini bukan tidak diharapkan begini. Yang diharapkan anak berkreasi sendiri menyelesaikan apa yang ada di IPK yang kita rumuskan. Begitu, Ibu. Oke, Bapak. Itu yang sesungguhnya itu. Makanya evaluasi dalam proses pembelajarannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu Nurin, Iya. apa gunanya kita harus mengevaluasi proses pembelajaran kita? Kita minta refleksi, guru juga harus merefleksi. Apa gunanya kita lakukan itu? Untuk mengetahui apakah pembelajaran kita itu sesuai dengan tahap-tahapnya, sesuai dengan yang direncanakan itu tadi, sehingga nanti kan kesesuaiannya dengan bisa tidak meningkatkan masalah yang saya tadi itu, Bapak. Iya, itu. Lanjutnya, artinya kita mau memperbaiki pembelajaran kita. Guru harus melakukan perbaikan pembelajaran. Maka kita identifikasi. Setiap kisah itu harus identifikasi. Oke, lanjut Pak Haris. Ya, baik. Masih ada 1 menit. Masih ada 1 menit. Iya, silakan Pak Haris. Yang saya mau menarik pertanyaan terakhirnya Pak Dimin, penguatannya. Betulkah penentuan solusi Ibu itu adalah memecahkan masalahnya Ibu, Bu Nurin? Betulkah pemecahan masalahnya, penentuan solusinya betul-betul memecahkan problemnya selama ini, Bu Iya, Nurin? Pak. Bagaimana Ibu bisa tahu? Saya bisa mengetahuinya ya dari kajian literatur itu tadi, Pak, sama hasil wawancaranya. Oh, dari kajian literatur dan wawancara. Iya. Nah, kalau demikian, apakah Ibu perangkatnya, instrumennya sudah dibuatkan semua? Sudah, Bapak. Instrumen apa itu? Kalau untuk yang angket motivasi siswa, kemudian lembar aktivitas siswa, lembar keterlaksanaan model pembelajaran yang saya gunakan, sama iya. Baik. Pertanyaan terakhir. Apakah Ibu sudah mengintegrasikan TPACK di dalam pembelajarannya? Sudah, Bapak. Sudah. Yakin? Ya. Yakin. Ya, yakin. Ya, di mana? Saya mau tahu di mana keyakinan Ibu. Tunjukkan satu contoh bahwa konten knowledge-nya dan teknologinya terpadu di dalam. Misalnya di mana? Saya menampilkan video pembelajaran di awal, Bapak. Jadi saya tampilkan masalahnya itu lewat video pembelajaran itu tadi. Kemudian saya meminta siswa untuk mengamati video yang saya tampilkan. Kemudian minta siswa untuk merumuskan masalah dari itu tadi, dari video yang saya tampilkan. Kemudian memecahkan masalahnya, mencari solusinya itu tadi, Pak. Baik. Jadi Ibu yakin ya, Ibu kan masalahnya tadi apa? Rendahnya apa? Motivasi siswa. Rendahnya motivasi. Dengan problem solving, model problem solving, bisa memecahkan masalahnya, bisa meningkatkan motivasinya. Dengan medianya Ibu, media apa tadi? Media video pembelajaran, PPT interaktif. Baik. Ibu, penuh keyakinan ya? Iya. Ya, dengan materi? Usaha dan pesawat sederhana. Katrol ini tadi temanya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Alimin. Terima kasih, Pak Aris. Baik, Pak. Menarik ini. Oke. Ya, baik. Silakan Ibu. Sudah, Pak. Sampun ini. Ya, terima kasih, Bapak. Alhamdulillah. Iya. Silakan stop record Ibu Nurin. Oh, iya, Bapak.